Di antara semua mobil yang pernah melintas di jalan hidup kita, ada satu yang gak pernah benar-benar hilang. Namanya Honda Jazz. Pernahkah lu ngerasa rindu sama mobil? Bukan karena bentuknya, tapi karena semua cerita yang pernah terjadi di dalamnya. Jazz adalah salah satu dari sedikit mobil yang bisa bikin lu ngerasa begitu. Bukan yang paling kencang, bukan juga yang paling mahal, tapi dia pernah jadi mobil paling berarti bagi mereka yang sedang jatuh cinta pada hidup. Zaman dulu, kita nyari mobil bukan cuma soal fitur, tapi soal rasa. Rasa nyaman duduk di belakang kemudi, rasa percaya diri bawa mobil sendiri ke kampus, rasa bahagia waktu orang rumah bilang, "Wah, ini Jazz ya." Jazz itu bukan mobil bapak-bapak, dia mobilnya anak muda yang baru kerja, baru pacaran, baru hidup. Masuk ke Indonesia tahun 2004, Jazz datang sebagai pemain baru di kelas hatchback. Tapi sejak awal dia beda. Bodi mungil, irit, fun to drive, dan yang paling penting, dia punya gaya. Waktu itu, punya Jazz artinya kamu sudah satu langkah lebih keren daripada teman-teman kamu. Buat nongkrong, buat muter-muter kota malam minggu, buat impress calon pacar, Jazz selalu bisa diandalkan. Jazz bukan mobil untuk pamer. Dia bukan mobil untuk mereka yang suka cari perhatian, tapi buat mereka yang tahu bahwa elegan itu bukan soal harga, tapi soal cara berjalan. Makanya Jazz dipakai semua kalangan, dari anak SMA yang tajir sampai ojol yang nyicil tiap bulan dengan sabar, dan dua-duanya tetap kelihatan keren. Dan kerennya, Jazz ngerti anak muda. Interiornya lega, joknya bisa dilipet, dan desainnya nggak norak, tapi tetap stand out. Kalau kamu tanya ke pengguna Jazz, tiap generasi punya ciri khas sendiri. GD itu lincah dan ringan, G8 mulai maskulin dan fun, sementara GK5 dia dewasa, tapi tetap muda. Jazz GD yang imun, GE8 yang mulai garang, dan GK5 yang modern, semuanya punya penggemarnya sendiri. Jazz itu kayak teman SMA lu yang temui lagi setelah sekian lama. Masih asik diajak ngobrol meski rambutnya sudah mulai udah uban. Di tangan anak muda, Jazz berubah. Ada yang ceperin, ada yang balap di jalan tol, dan ada juga yang cukup nyalain playlist mellow dan jalan sendiri di malam minggu. Lalu datang era baru. Orang-orang mulai suka mobil tinggi, layar besar, dan tampang gagah. Jazz mulai tersingkir, bukan karena buruk, tapi karena zaman yang bergeser. Di tahun 2021, Honda memutuskan menghentikan penjualan Jazz di Indonesia, diganti dengan GT hatchback. Tapi banyak buat orang, GT nggak akan pernah bisa gantikan posisi Jazz. GT hatchback boleh lebih baru, lebih futuristik, tapi dia datang saat kenangannya udah terlalu dalam untuk diganti. Kita bukan sekedar kehilangan mobil, tapi kehilangan gaya hidup. Dan lu tahu nggak, banyak orang yang sekarang justru nyari Jazz bekas, bukan karena murah, tapi karena dia satu-satunya yang bisa ngisi ruang kosong yang ditinggalkan sama masa muda kita. Bagi sebagian orang, Jazz bukan sekedar mobil, dia teman, saksi perjalanan hidup. Dari pertama kali belajar nyetir sampai malam-malam panjang yang gak pengen cepat selesai. Ada mobil yang cuma sekedar alat transportasi, tapi Jazz selalu lebih dari itu. Dia ikut tumbuh bareng kita. Waktu kita bisa baru nyetir, waktu pertama kali boncengin gebetan, waktu pertama kali dilepasin bawa mobil keluar kota, Jazz ada di semua itu. Lucunya, kita nggak sadar betapa pentingnya dia. Sampai satu hari, dia sudah nggak dijual lagi. Pernah ikutan gathering komunitas Jazz? Nggak peduli lu bawa GE8, GD, atau GK5, semuanya saling sapa, saling respect. Ada yang sudah menikah, ada yang baru lulus, tapi semuanya ngumpul karena satu hal kecil. Mereka pernah punya kenangan yang sama, dan Jazz lah benang merahnya.
Dan setiap kali kita dengerin lagi, selalu ada rasa yang nggak bisa dijelaskan. Sampai sekarang, masih banyak orang yang nolak jual jazznya. Bukan karena sayang sama harga pasaran, tapi karena tiap goresan di mobil itu ada ceritanya. Ada yang dipakai antar orang tua ke rumah sakit, ada yang dipakai kabur pas malam tahun baru, ada juga yang jadi saksi dua orang yang akhirnya nikah. Jazz itu bukan soal kecepatan, bukan soal tenaga mesin atau kecanggihan fitur. Dia soal konsistensi, soal jadi cukup di saat dunia makin sibuk mengejar yang lebih. Dan kadang cukup itu jauh lebih membekas. Kalau lu dengar suara mesin jazz dari kejauhan, lu bakal tahu itu bukan mobil sembarangan. Karena di dalam jazz tersimpan jutaan cerita dari generasi yang sedang belajar mencintai hidup. Kadang kita ngerasa jazz itu kayak lagu lama yang nggak lagi diputer di radio, tapi masih kita simpan diam-diam di playlist pribadi. Dan sekarang meski nggak dijual lagi, jazz tetap hidup di jalan-jalan kecil, di parkiran kampus lama, atau di hati kita yang pernah muda. Buat kamu yang pernah punya jazz, terima kasih sudah ngerawat dia. Dan buat yang belum sempat, semoga cerita ini cukup menjelaskan kenapa banyak orang yang susah move on dari satu mobil mungil ini. Karena mobil itu bukan cuma soal harga atau spesifikasi, tapi tentang cerita, tentang siapa kita di masa itu. Bagi pengguna dan pengagum Honda Jazz, mobil ini bukan mobil-mobil biasa. Dia bagian dari cerita hidup kita, dan cerita nggak pernah benar-benar mati. Ini adalah auto story, karena setiap mobil punya cerita.